Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah. Salatan Salam. wassalaman ala rasulillah wa ala alihi washabihi wala. Yang saya hormati Pak Ansari, Pak Nadriansyah, Cubang Azhar, ya, yang sudah bisa bergabung di Zoom sore hari ini terkait dengan implementasi ataupun aplikasi koperasi syariah dari PT Aulia Indonesia. Dalam hal ini hadir bersama kita Bapak Ansori ya, sebagai tim support, tim IT dari Aulia Soft. Mungkin di sini kita sama-sama nanti mendengarkan ada presentasi dari Pak Ansori. Mungkin untuk memperluas wawasan kita, nanti boleh kita minta waktu sharing untuk apa tuh bertanya. Uh, Mungkin dengan kita bertanya akan memperluas wawasan kita nantinya dan juga ada yang alfa disampaikan jadi bisa terjawab. Barangkali ini sebagai kata pembuka. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ansori. Kepada Pak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Badah yang saya hormati Pak Samsul, Bapak Nazliansah, Pak Tong Azhar, dan baru bergabung Bapak Rahmadi. Perkenalkan, sebelum kita lanjut, mungkin Pak Samsul sudah kenal, namun saya belum perkenalkan diri sama Bapak Nazliansa dan Pak Ridwan Azhar. Saya adalah salah satu tim trainer dari PT Mitra Aulia Indonesia. Nama saya Ansari Ahmad Wibowo. Saya berdomisili di Jawa Timur, tempatnya di Kota Blitar, di dekat makam Bung Karno, proklamator kita, Pak. Namun demikian, untuk kantor Aulia Saf atau PT Mitra Aulia Indonesia ini bertempat di Kota Banjar, Kalimantan Selatan. Nah, jadi lumayan jauh. Nah, pada kesempatan kali ini, karena memang pihak Kadis dan Kabid berhalangan hadir, nah, kita bisa sharing-sharing lah untuk terkait apa sih yang dibutuhkan oleh koperasi-koperasi merah putih ataupun juga koperasi umum yang pada saat ini memang masih eh, digenjot untuk pembentukannya koperasi merah putih di semua desa se-Indonesia dari Aceh sampai Papua. Nah, namun yang jadi kendala ketika kita berbicara dengan pencatatan, alangkah baiknya kalau pencatatan akuntansi di setiap unit usaha di desa-desa tersebut itu menggunakan sistem komputerisasi. Tujuannya ya supaya apa setiap pencatatan di unit usaha masing-masing itu nanti bisa dipertanggungjawabkan gitu dan langsung bisa terintegrasi ke laporan dashboard pengurusnya atau mungkin nanti apabila dibutuhkan ke pihak dinas koperasinya segala macam yang sehingganya nanti lebih mudah mengontrol dari pihak dinas koperasi terkait perkembangan koperasi binaannya di wilayah kabupaten tersebut gitu misalkan. Nah, ini sebentar saya share screen dulu. Ini seperti ini. Ini untuk tampilannya ya seperti ini untuk yang aplikasi biasa ini Pak Samsul. Jadi yang
versi koperasi syariah. Jadi nanti kita contohkan bagaimana cara mengirimkan data ini ke dashboard pengurus atau mungkin ke dinas koperasi supaya data masing-masing koperasi itu bisa langsung dikontrol oleh pihak dinas koperasi gitu. Nah, kita contohkan dulu di sini, kita contohkan transaksinya aja nanti supaya bisa kita lihat. Sebentar kita buatkan satu daftar anggota dulu. Kita buatkan rekening wadiah. Nah, oke, transaksi tabungan tambah cari rekening wadiahnya. Misalkan 14 juta, kita klik simpan. Nah, kalau sudah klik simpan, kita coba kirim datanya. Nah, ini. Nah, kalau sudah berkaitan dengan dashboard ini, nanti dari pihak koperasi harus diinstal aplikasi induk namanya. Jadi aplikasi induk inilah nanti yang bisa untuk mengambil data masing-masing koperasi. Nah, seperti ini. Jadi nanti di sini ini ada tertera. Nah, ini. Operasinya ada urut satu, 2, 3, 4, dan lain sebagainya, dan seterusnya, gitu. Nah, kita coba kita klik ini untuk dashboard pengurusnya. Nah, seperti ini. Jadi nanti tampilannya ketika sudah tersentral, jadi nanti seperti ini. Jadi nanti ada muncul simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Nah, total simpanannya nanti di sini akan muncul sekian, dan di sini juga sudah muncul totalnya di bawah. Nah, nanti mau lihat laba rugi, laba rugi tahunan, yang bulanan, neraca, semuanya sudah ada di sini arus kasnya. Nah, ini nanti yang kita kirim ke pihak dinas atau mungkin nanti kalau misalkan ada koperasi yang memiliki beberapa kantor cabang dan nanti pengurusnya mau ngontrol gitu dari mana saja biar lebih mudah gitu. Nah, ini nanti bisa tuh diinstalkan. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita kirimnya klik yang ini. Nah, benar-benar kirim data, kita tunggu. Nah, proses selesai. Nah, sekarang kita cek di sini. Nah, di sini kita cari, nah ini yang cabang satu tadi namanya Madinah, tinggal kita klik ini. Nah, ini dia. Dia jadi sini langsung masuk juga. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti bisa langsung dilihat. Nah, ini nanti semua kantor koperasinya nanti akan muncul di sini semua datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau memang nanti dalam satu kabupaten itu ada 400 koperasi, maka nanti juga akan muncul semua di sini. Nanti tinggal diklik mana koperasi yang mau dilihat datanya, nanti dari pihak dinas koperasi langsung bisa melihat koperasi yang diinginkan. Nah, seperti itu. Makanya nanti untuk pelaporan mungkin dari pihak dinas koperasi, nanti kan pelaporannya ke pusat ya, ke kementerian misalkan. Nah, nanti tinggal dikirim aja data tersebut itu langsung ke kementerian. Nah, diambil data masing-masing koperasi. Dalam satu kabupaten ini ada 400 koperasi. Nah, ini datanya ini. Nah, nanti tinggal diambil datanya. Nah, ini kan sudah masuk semuanya seperti ini. Nah, nanti total aset semua nanti di sini akan muncul, terus jumlah kantor nanti juga di sini akan muncul. Nah, ini dia. Nah, jadi ini
untuk kantor satu, kantor dua, gitu misalkan. Nah, jadi seperti ini. Jadi totalnya kalau semua kantor maka nanti semuanya dalam satu kabupaten itu aset koperasi total dalam kabupaten nanti akan bisa diketahui tuh total aset semua kantor koperasi di sini berapa aset gitu. Jadi sangat mudah sekali pihak koperasi nanti untuk mengcross-check data koperasi binaannya masing-masing kalau memang nanti sudah mulai menjalankan yang terkait yang Kopdes Merah Putih itu kan pasti lumayan banyak itu koperasinya bahkan asetnya juga. Nah, nanti akan ketahuan nih yang perkembangannya pesat atau yang tersendat. Nah, koperasinya kan nanti akan ketahuan dari awal berdiri itu asetnya sekian, berjalan berapa bulan atau mungkin 1 tahun setelah RAT bisa tuh dicek lagi. Nah, kenapa ini kok malah makin mundur, yang lainnya pada maju gitu. Nah, maka nanti bisa jadi bahan evaluasi apakah ini memang perlu bimbingan, perlu pendampingan, atau mungkin perlu tambahan modal dan sebagainya. Nah, nanti itu bisa menjadi bahan evaluasi untuk menentukan kebijakan selanjutnya seperti itu. Nah, jadi di sini kita close. Nah, di sini nanti ada dua sinkronisasi. Kalau untuk yang satu, yang sebelah kiri ini adalah untuk sinkronisasi total keseluruhan. Jadi semacam konsolidasi lah bahasanya, Pak. Jadi ketika diklik yang satu ini, beberapa koperasi, misalkan ada 400 koperasi itu, total keseluruhannya dia datanya akan eh, berbaur menjadi satu. Tapi kalau yang sebelah kanan ini nanti bisa melihat satu persatu koperasi di masing-masing desa tersebut. Nah, jadi kalau mau install di PC itu seperti ini, tapi juga ada yang pengirimannya itu via dashboard web. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Jadi nanti kalau memang mau simple lagi, jadi nanti semua pengurus atau mungkin dari pihak koperasi juga bisa login ke versi webnya, dashboard webnya nanti bisa dibuka melalui HP atau melalui laptop. Yang penting ada koneksi internet. Nah, jadi seperti ini. Aduh, ini sudah terclose. Bentar. OTP-nya berapa ya Pak Rahmadi ya? Oke. Oke, mungkin ini masih proses OTP-nya masuk ke nomornya Mas Zahir. Mas Zahir belum bisa ikut gabung. Nah, kita balik lagi aja ke aplikasinya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, seperti ini yang dibutuhkan oleh pihak dinas koperasi karena kita bicara di sini terkait dengan seperti apa sih kemudahan yang ditawarkan Anu Aulia. Bang Sori, nomor itunya yang di grup, nomor Ya, OTP-nya. oke.
Oke, jadi nanti seperti ini tampilannya Pak Samsul. Nah, jadi nanti ada rekap anggota segala macam nanti akan muncul seperti ini ada Rahmati Aulia dan Zahirnya. Jadi nanti akan muncul datanya seperti ini. Alamat simpanan pokok, wajib, khusus, sukarela dan lain sebagainya dan berjangka kalau memang ada. Jadi semuanya nanti akan muncul di sini. Nah, di sini juga sesuai dengan kebutuhannya yang dibutuhkan apakah untuk yang versi syariah atau yang versi umum gitu misalkan. Nah, terus nanti di masing-masing desa tersebut kan juga ada beberapa unit usaha nih. Seperti halnya kayak yang versi toko dan sebagainya. Nah, itu juga nanti bisa langsung terkoneksi dengan laporan dashboard pengurus versi web ini. Tuh. Nah, ini ada pusat, cabang, dan user. Nah, ini nanti untuk membuat user pengaturan, logo security, sesi, dan sebagainya. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau yang ini nanti yang seperti yang kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, Pak Samsul, ini yang ada biayanya 300.000 per tahun untuk sewa cloud-nya. Tapi kalau yang versi aplikasi yang diinstal ke PC pengurus atau pihak dinas terkait ini tidak ada biayanya gitu. Nah, mungkin seperti itu penyampaian saya. Kita sudah bisa tuh kayaknya mulai sharing tanya jawab terkait hal yang saya sampaikan tadi. Karena kalau ini kaitannya dengan pihak dinas ataupun pengurus kan kita nggak perlu tuh untuk demokan secara detail transaksinya segala macam gitu. Nah, seperti itu. Yuk, silahkan kita mulai sharing kita sore hari ini mungkin Bang Azhar atau mungkin Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dipaparkan tadi kan koperasi simpan pinjam. Memang Betul. kita untuk depannya memang uh, koperasi merah putih ini larinya ke simpan pinjam syariah. Karena di Aceh no, semua koperasi yang ada 609 itu semua syariah. Nah, kalau misalnya syariah, saya kira itu karena kita koperasi merah putih ini kan ada beberapa unit usahanya. Salah Betul. satu seperti tadi KSP. Habis itu ada kita ada sembako, ada penjualan, ada cleaning. Nah, itu misalnya ada beberapa unit usaha itu apakah bisa di dalam satu aplikasi ini? Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, jadi nanti kalau untuk aplikasi Koperasi Merah Putih itu nanti kita sudah siapkan aplikasinya. Nah, ini dia aplikasi Kopdasar Batu. Nah, seperti ini, Bapak Jepang Azhar. Jadi kalau aplikasi untuk Koperasi Merah Putih itu sudah kami sediakan ada 8 unit usaha dalam satu aplikasi. Nah, nanti silahkan digunakan mana yang dibutuhkan. Yang di situ di desa tersebut ada unit usahanya, misalkan unit usahanya yang ada sembako, apotek, klinik, dan USPPS misalkan. Nah, USPPS inilah tadi yang kita demokan ya. Nah, itu unit usaha. Cuman prosesnya untuk sinkronisasi data ke pusat itu prosesnya sama kayak seperti tadi gitu. Nah, cuman nanti untuk aplikasi desanya ini nanti silahkan dipergunakan. Di sini sudah kami sediakan namanya all-in-one ya. 8 unit usaha dalam satu aplikasi. Jadi ini nanti bisa dipergunakan untuk
aplikasi untuk pencatatan ke Koperasi Desa Merah Putih seperti itu. Ya, kalau seperti ini. Kali ini kan kadang-kadang kan kalau misalnya untuk dinas kan mungkin kita bilang untuk sekarang mungkin belum ada anggaran untuk dinas. Misalnya hanya kita pergunakan hanya untuk desa aja, misalnya kayak seperti saya di desa saya aja yang saya rencanakan untuk memakai aplikasi desa Koperasi Desa Merah Putih ini. Biayanya tuh sama juga atau seperti apa? Jadi untuk biayanya, untuk aplikasi Desa Merah Putih ini kita sarankan menggunakan aplikasi yang versi standar ya. Yang versi standar itu yang versi basic ini terlebih dahulu. Versi offline ini nilainya relatif tidak menguras budget lah istilahnya. Hanya 1,5 juta sudah dapat 8 aplikasi untuk 8 unit usaha. Nah, nanti baru ketika memang sudah dibutuhkan, misalkan nih desanya itu kayak kepala desanya mungkin saya nih butuh aplikasi pendukung supaya saya itu bisa mengontrol Oke, dari manapun. Mas yang hidupnya Nah, maka nanti bisa tuh upgrade sistem. Nah, terus mawar. jadi misalkan nanti sudah dibutuhkan, nah nanti masing-masing kayak yang aplikasi yang unit sembako bisa upgrade untuk yang bisa sinkronisasi data ke dashboard pengurus itu upgrade ke harga yang 3,5. Terus yang apotek juga seperti itu. Jadi nanti masing-masing unit usaha kalau memang sudah dibutuhkan baru nanti bisa upgrade. Nah, kalau yang versi USPPS itu upgrade ke harga yang 5 juta. Nah, tapi untuk awal dijalani saja dulu ini. Nanti kan seiring berjalannya waktu akan terlihat kebutuhannya gitu. Seperti apa gitu. Nah, kalau memang sudah dibutuhkan, nanti tinggal konfirmasi ke kami, nanti akan kita upgrade-kan, tinggal dari pihak desa Bapak itu konfirmasi untuk eh, upgrade aplikasi supaya bisa tersentral datanya itu ke satu titik yang diinginkan, misalkan kayak tadi yang kita ulas di awal ke salah satu ke pengurus atau mungkin kalau di desa ya mungkin penanggung jawabnya kepala desa ya ke komputer kepala desanya dan sebagainya. Nah, baru di situ nanti silahkan konfirmasi untuk upgrade. Tapi untuk awal itu hanya cukup merogoh kocek 1,5 juta sudah dapat 8 aplikasi ini gitu. Silahkan lanjut. Mungkin Pak coba di demo Pak untuk koperasi induk ini atau nanti setelah induk kita demo satuan sembako, demo input data seperti tadi Pak. Oke. Ini coba saya cek dulu. Oke, ya sudah. Nah, kalau aplikasi induk ini dia fungsinya hanya mengelola permodalan dan menyalurkannya. Nah, misalkan seperti apa permodalan yang dimaksud? Nah, permodalan koperasi itu yang pertama didapatkan dari anggota karena koperasi kan memang
sebuah lembaga yang di situ memang fungsinya dari, oleh, dan untuk anggota. Jadi permodalan itu diperoleh yang pertama dari anggota melalui simpanan pokok dan wajib. Nah, yang kedua permodalan dari pihak ketiga. Pihak ketiga itu bermacam-macam ya, misalkan dari Bank Himbara atau mungkin dari APBDes atau dari APBN dan lain sebagainya. Nah, ini contoh untuk menginput data yang dari anggota. Nah, ini sudah kita buat rekening simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan khusus. Nah, simpanan khusus ini dia masuk dalam kategori ke modal. Nah, jadi kalau simpanan, maksud saya kalau aplikasi yang induk ini dia memang produk simpanannya hanya ada tiga ini, Pak Samsul. Jadi dia nggak ada simpanan kayak Wadiah, Mutoroba, dan lain sebagainya. Dia tidak ada. Karena memang dia fungsinya hanya untuk mengelola permodalan. Sedangkan simpanan Wadiah, simpanan Mutoroba, simpanan berjangka, itu kan dia masuk dalam kategori kewajiban. Dia bukan masuk ke modal gitu. Dia tidak bisa diakui sebagai ekuitas, dia kewajiban gitu. Karena memang sifatnya dia boleh nabung dan ambil kapanpun ketika dia butuhkan. Sedangkan simpanan pokok, wajib, dan khusus Halo Pak Ansori, ya. minta didemokan aja Pak alurnya aja. Alurnya didemokan sampai jadi laporan gitu. Sama tadi toko juga sampai jadi laporan gitu Pak. Oke, oke. Ya. Nah, jadi alurnya ketika sudah tadi buat data anggota, lalu ke transaksi tabungan, ditransaksikan seperti ini contohnya. Nah, kita contohkan dulu salah satunya simpanan pokoknya kita tambahi misalkan misalkan 1 juta. Nah, oke, exit. Selanjutnya kita masuk ke laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan ini otomatis laporan neraca juga sudah terbentuk. Nah, seperti ini nanti bentuknya laporan keuangan neraca saldonya. Nah, di sini ada kasnya, terus ada permodalan yang didapat dari APBD, lalu ada dari APBN, dari Bank Himbara. Terus ini yang tadi simpanan pokok, simpanan khusus, simpanan wajib. Nah, semuanya sudah terkumpul di kas, lalu dari kas ini disalurkan ke, misalkan ke gerai sembako, ke apotik, investasi ke unit simpan pinjam, dan sebagainya. Mungkin nanti ada lagi unit usaha lainnya. Nah, seperti ini. Nah, kita contohkan unit sembako. Ya, unit sembako kita buka lagi unit sembakonya. Nah, kita klik unit sembako. Nah, login. Nah, di sini kita cek laporannya dulu, laporan keuangannya. Tadi kita sudah masukkan untuk permodalan ke unit usaha sembako 400 juta. Nah, ini 400 juta ini kemarin ini sudah saya inputkan dan di sini sudah masuk nominalnya, modal dari induk koperasi nilainya 400 juta. Nah, baru nanti nilai 400 juta yang sudah disalurkan ke unit sembako ini bisa dipergunakan untuk belanja barang toko gitu kan. Jadi nanti bisa digunakan untuk modal toko, baik itu beli peralatannya atau mungkin juga barang tokonya. Nah, cara penginputannya nanti kalau emang sudah masuk ke
proses penggunaan permodalan yang didapat dari induk tadi, maka nanti langsung ke sini. Misalkan nanti untuk apa namanya beli peralatan. Nah, misalkan nanti unit usaha sembako atau toko ini butuh komputer misalkan. Nah, nanti bisa tuh dicari di sini transaksinya peralatan. Nah, ini dia inventaris 663. Nah, sandi transaksinya 663. Misalkan beli komputer untuk kasir. Nah, ya, misalkan 5 juta. Nah, yang pasti nanti ketika ini sudah keluar seperti ini modalnya juga nanti pasti yang tadinya 400 juta itu juga sudah berkurang nilainya. Laporan keuangan. Nah, seperti ini. Maka masih tersisa 395 juta. Nah, yang 5 juta kemana? Di sini keterangannya untuk inventaris. Ketika pertanyaan inventaris ini untuk beli apa, maka nanti bisa langsung dilihat di buku besarnya. 121 300. Nah, 121 300. Nah, seperti ini. Jadi nanti ketika di situ sudah ada nilainya lumayan besar untuk beli apa saja inventaris itu, maka nanti di sini akan ditampilkan uraiannya untuk beli apa saja dan pada tanggal berapa dan nominalnya berapa berapa seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti itu cara untuk menginput pembelian peralatan atau inventaris. Nah, beda lagi nanti kalau sudah masuk ke memasukkan data barang. Nah, itu baru nanti masuknya di sini di master data, baru klik daftar item. Nah, di sini misalkan sudah kita masukkan satu barang, kita tambah lagi. Misalkan kita acak aja. Enter. Nah, misalkan di sini Rinso. 50 gram misalkan. Kelompok sabun cuci. Kode pemasok satuan barang titis. Lalu di sini harga misalkan modalnya 4.500, harga grosirnya misalkan 5.000, harga ecernya 6.000. Nah, langsung kita klik simpan. Nah, seperti ini. Lalu kita exit. Kita lakukan transaksi pembelian. Nah, oke, klik daftar pembelian. Nah, di sini cari cash tunai, nomor fakturnya. Nah, klik F2, masukkan 100 piece kali belanja. Nah, ini Rinso, enter. Nah, 450.000. Lalu kita bayar tunai.
Nah, setelah ini pembayaran sudah kita lakukan, maka nanti juga saldonya tadi juga sudah berkurang lagi dari kas induknya tadi. Nah, kita klik proses data dulu, laporan keuangannya. Nah, seperti ini. Jadi nanti untuk pencatatan modal dari koperasi ini pencatatannya dia tidak akan hilang sampai kapanpun. Nah, cuman kegunaannya nanti di posisi debit ini pasti nanti akan terus bertambah penggunaannya untuk ini, untuk itu, itu dan sebagainya. Maka nanti nominal 400 ini juga akan lama-lama akan berkurang, tapi juga nanti akan bisa mendapatkan tambahan laba nanti yang akan bisa masuk ke dalam akun laba tahun berjalan begitu dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk neracanya seperti apa tampilannya seperti ini. Nah, kita contohkan melakukan transaksi penjualan supaya nanti kita bisa melihat apakah kita bisa langsung melihat keuntungannya pada hari ini juga. Nah, oke, kita lakukan penjualan. Nah, klik F2, misalkan beli 5C, terus beli lagi dalam C, mineral, enter. Nah, totalnya 48, misalkan bayar menggunakan uang 50. Nah, di sini muncul nominal kembalian 2000. Lalu klik enter. Nah, struk penjualan. Oke, kita cek hasilnya seperti apa struknya. Nah, seperti ini nanti munculnya struknya. Nah, ketika di sini sudah muncul nilai total belanja 48.000, bayarnya 50.000, total kembaliannya maka di sini muncul 2.000. Selanjutnya kita cek pendapatannya. Kita cek laporan penjualan. Lalu klik review penjualan semua toko. Nah, di sini langsung muncul selisih jualnya 7.500 sama 6.000, 13.000. Maka pada hari ini kita penjualan dapat keuntungan 13.500 dari selisih harga beli dan jualnya. Gitu. Untuk bisa ngelihat detailnya, kita bisa ke laporan penjualan. Laporan penjualan tunai. Nah, jadi di sini langsung bisa muncul laba penjualan. Nah, jadi yang tunai itu totalnya sekian. Misalkan nanti ada yang bayar melalui kartu kredit, misalkan ke Bank Mandiri atau kartu debit, nah, nanti akan muncul di sini. Terus yang melalui BPD, BNI, BRI, dan BCA, dan seterusnya nanti akan muncul nilainya di sini. Jadi seperti inilah laporan penjualannya juga laporan neracanya. Nah,
laporan keuangan neraca tadi sudah muncul semuanya di sini. Untuk rugi laba bulanannya juga kita langsung bisa lihat di sini. Nah, penjualan cash totalnya 48. Nah, maka di sini laba penjualannya 13.500. Nah, netonya sekian seperti ini. Terus neraca saldo tahunan tampilannya juga sama, cuma nanti yang membedakan dia akan mengakumulasi data dari awal tahun sampai per hari ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti total penjualan juga akan muncul di sini, terus harga pokok penjualan, nah selisihnya nanti masuk ke pendapatan. Gitu. Oke, seperti itu Pak Samsul untuk penggunaan aplikasi yang versi apa namanya, yang versi toko. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, di sini untuk apotik dan cold storage logistik, nah, ini kurang lebih sama ya dengan yang tembakau. Logistik dengan klinik ini nanti yang sama ya, dia menggunakan sistem jasa. Nah, tapi tampilannya sama, cuma nanti transaksinya yang berbeda. Berarti seperti itu. Ya, seperti itu Pak Samsul. Silahkan lanjut pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih Pak Ansori. Berarti kalau yang induk ini satu PC boleh kita gunakan beberapa itu ya, semua unit usaha. Apakah perlu kita pakai komputer lain lagi? Misalkan eh, di komputer induk ini kita sudah pakai sembako, misal. Untuk USPPS-nya, apakah boleh di sini juga atau harus yang lain di PC lain? Oke, baik, terima kasih. Kalau itu memang dibutuhkan mau di PC lain, ya, silahkan Pak. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Jadi nanti aplikasi all-in-one ini nanti bisa di-copy ke PC masing-masing unit usahanya. Kalau memang masing-masing unit usahanya itu sudah ada komputer masing-masing. Jadi nanti kan ada penanggung jawab masing-masing tuh. Nah, di situ kan pasti dia butuh tuh inventaris berupa komputer untuk digunakan kerja bagi adminnya masing-masing seperti itu. Jadi nanti ini diinstal misalkan dari Kopdesnya itu misalkan nih ada satu, dua, misalkan ada sembako, apotik sama USPPS. Nah, misalkan nah masing-masing ini kantornya tempatnya juga berbeda-beda dan mereka juga sudah punya komputer masing-masing ya. Silahkan nanti bisa aja di copy aplikasi ini dipindahkan ke unit USBPS. Terus nanti dibutuhkan lagi di copy lagi, diinstal di komputer unit apotik atau yang unit sembako ya boleh saja. Nah, yang tidak diperbolehkan kan dalam satu unit usaha itu misalkan mau menggunakan beberapa komputer dan mau terlink dalam satu jaringan. Nah, itu maka nanti harus upgrade. Nah, kalau ini untuk awal ini dia lisensinya satu komputer gitu, Pak. Jadi masing-masing unit usaha itu satu komputer gitulah intinya gitu. Kalau memang mau dibutuhkan semua unit usaha dalam satu komputer ya kalau memang itu dimungkinkan ya silahkan ya boleh saja itu. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin Bapak Azhar ada yang perlu ditanyakan lagi, Pak. Oke, silahkan dilanjut. Atau mungkin nanti kalau memang Pak Samsul memang sudah terhubung dengan pihak kadisnya atau kabitnya, misalkan nanti dibutuhkan untuk kita Zoom lagi, nah tinggal diatur aja nanti waktunya.
dari pihak gadis kapan senggangnya, terus nanti kita padukan dengan agenda kita. Nah, mudah-mudahan sih kalau kita bisa tuh menyesuaikan kalau memang sudah ada eh, waktu yang sudah disepakati dari pihak gadisnya gitu, yang sudah ditentukan. Siap. Eh, untuk aplikasi Indo ini Pak, kalau misalnya kantornya satu, itu bisa mengcover semua unit usaha dalam satu PC. Kalau Ya memang bisa, kantornya satu. ya bisa aja. Cuman kan mungkin nanti kan yang keberatan kalau misalkan nanti yang bertanggung jawab, misalkan ada di koperasi desa itu ada 5 unit usaha, terus nanti yang mengoperasikan hanya 1 orang yang menghandlenya, pasti nanti ya agak keluar asap tuh kayaknya gitu. Iya, iya, iya. Khawatirnya sih Oke, nanti malah nggak bisa maksimal kan, malah kasihan juga nanti timbul masalah di belakang harinya gitu. betul, Makanya nanti betul. dari pihak Pak Samsul selaku pihak pendampingnya nanti silakan diarahkan masing-masing unit usaha itu diusahakan ada penanggung jawabnya sesuai dengan juklaknya gitu. Hmm. Mungkin Bapak Jubang Azhar masih ada lagi atau mungkin sudah cukup? Kalau di Aceh ini masih siang sekali, Pak ya. Nah, kalau Kita mau asar, Pak. kalau di Mau sini asar. sudah lewat waktunya asar, Pak. Sudah Iya, jam 4 sih. ya. Oke, mungkin apabila sudah cukup atau mungkin masih Atau ada yang mau sebelum bertanya. se- sebelum itu, Pak, kalau ada coba ditampilkan laporan pembiayaan, Pak. Mungkin Pak Azhar bisa melihat. Kalau sudah ada. Laporan pembiayaan untuk Misalnya kalau ada yang sudah input contoh, ada yang ambil pembiayaan apa itu murabahah, musyarakah apa aja boleh. oh, Sesuai contoh saja Pak. oke oke. Yang unit USPPS ya berarti ya. Ya, USPPS Pak. Oke. Nah, oke, di sini saya contohkan untuk mulai dari awal ya, Pak ya, cara penginputan Boleh. murabahah. Nah, oke, kita contohkan klik daftar anggota pinjaman, kita klik tambah, kita cari datanya dari tabungan. Nah, oke, lalu di sini kita klik pilih murabahah. Dulu di sini kodenya 03, terus di sini pilih jual beli. Lalu kita klik simpan. Nah, kita contohkan ini murabahah dengan uang muka. Jadi kalau murabahah itu biasanya kan ada ngasih DP itu. Ya. Oke, caranya di sini ke daftar akad, kita cari datanya, muncul satu nama atas nama Zahir. Lalu di sini klik edit. Nah, misalkan ini beli handphone misalkan. Misalkan beli handphone harganya 4 juta. Nah, terus marginnya pihak lembaga misalkan minta keuntungan 500.000. Maka bisa langsung diisi 500.000. Nah, uang muka misalkan ngasih DP misalkan 300.000. Di sini pinjaman yang ke satu, di sini misalkan 12 bulan. Nah, oke, kita klik bulanan. Kalau akunannya nanti ada, silakan diisi. Misalkan tidak ada, langsung kita klik simpan. Jadi di sini langsung muncul wajib pokoknya
serta wajib marginnya yang harus dibayar setiap bulan totalnya 350.000. Nah, seperti ini. Kita cek dulu kartu angsurannya. Nah, seperti ini kartu angsurannya. Jadi nanti inilah yang harus di-print dan diberikan kepada anggota untuk bisa digunakan ketika nanti saat pembayaran ke kantor nanti akan diteken oleh petugas tellernya di sini ketika tanggal pembayarannya tanggal berapa sambil nabung atau tidak dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kalau sudah tadi totalnya 4 juta dan ada pengurangan karena ada DP di sini. DP 300.000 itu mengurangi pokok, Pak. Jadi DP itu dia tidak mengurangi margin, tapi dia mengurangi pokok. Gitu. Karena kan fungsi orang ngasih DP itu supaya yang dibelinya jadi ringan, makin ringan kan gitu kan, Pak. Ya. Simpelnya sih seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke transaksi pencairan. Nah, klik tambah, lalu di sini murabah. Nah, di sini muncul satu nama, lalu kita klik simpan. Nah, oke, kalau sudah kita langsung cek untuk laporan keuangannya. Oh iya, tadi kalau sudah pencairan, maka kita masih ada satu step lagi, yaitu memasukkan nominal saldo uang muka tadi 300.000. Kita masuk ke transaksi angsuran. Tambah, kita cari namanya selesai. Kita pilih angsuran pokok. Nah, ini kita nolkan. Di sini diisi 300.000. Nah, di sini dia tidak masuk ke dalam kategori angsuran, maka angsuran ke-nya ini dinolkan. Jadi bukan bagian dari angsuran. Nah, kalau sudah, lalu kita klik simpan. Nah, otomatis di sini akan sama hasilnya, sisanya adalah 3.700.000. Nilai dari 4 juta dikurangi 300. Nah, maka di sini nanti munculnya ini untuk setiap pembayaran angsuran nilainya 350.000. Nah, selanjutnya coba kita langsung sinkronisasi ya dulu ke dashboard. Nanti dia akan muncul di dashboard pengurus atau tidak. Nah, di sini. Nah, di sini total pinjaman 3.700.000. Nah, kita kirim data ke dashboard pengurus. Kita tunggu prosesnya, proses selesai. Nah, kita langsung menuju ke sini. Nah, ini kantor yang ke-1. Lalu kita klik terima data. Nah, ini dia. Nah, ada sudah muncul sini. Nominalnya pinjamannya. Total simpannya 14.750 terdiri dari pokok wajib sukarela. Nah, seperti ini. Terus kita cek laporannya tadi. Laporan neracanya seperti apa? Ini neracanya seperti ini di kantor pusatnya. Kalau untuk laporan neraca yang di sini bisa kita lihat seperti biasa laporan keuangan. Lalu di sini neraca saldo. Nah, di sini piutang murabah adalah 4.200.000. 4.200.000 ini adalah nominal 3.700.000 plus markup murabah 500.000.
Nah, totalnya 42. Nah, kalau mau real, lihat yang tanpa ada pencatatan margin, dia bisa ngelihat tampilnya di laporan neraca ini. Nah, 3.700. Nah, total 14.750 asetnya. Sudah sesuai dengan yang tampil di sini tadi. Nah, ini 4.750 asetnya. Nah, ini di induknya tadi munculnya. Hmm. Seperti Ya. ini. Nah, oke, seperti itu. Oke. Ya. Oke, terima kasih Pak Ansari. Mungkin sudah jelas mungkin. Kalau Pak Azhar, Bang Azhar mungkin Silahkan kalau memang masih ada yang mau ditanyakan, yang perlu kami jelaskan. Tapi kalau emang sudah cukup, mungkin bisa disambung di lain waktu. mungkin sementara sudah Pak Ansari ya. Oke. Oke, misalkan sudah cukup, nah, dan waktunya juga sudah jam 4 sore. Mungkin dari saya pribadi, dari awal hingga akhir, ada salah-salah kata dalam penyampaian, dan ada mungkin hal-hal yang tanpa sengaja tidak berkenan di hati para bapak semuanya. Saya atas nama pribadi dan atas nama PT Mitra Aulia Indonesia, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah, wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, baik, terima kasih Pak Ansari atas pemaparannya. Eh, saya melihat cukup bagus. Mungkin tadi juga ada respon dari Bang Azhar, dari Birin. Mudah-mudahan kalau memang nanti ada pertanyaan lanjutan, boleh kita saling komunikasi, boleh langsung ke saya atau ke Pak Ansori atau ke Pak Nazliansyah. Yang kalau Pak Nazliansyah tadi Pak Libirin beliau. Nah, jadi saya sebagai tadi yang membuka acara, uh, kadang-kala mungkin dalam penyampaian, dalam membawa acara ada kurang berkenan. Di sini saya juga mohon maaf. Terima kasih Sama-sama. semuanya atas partisipasi hari ini. Dan saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.